Shalom, hari ini Selasa 15 September 2020 kita membahas Zakaria pasal 5 sampai 8. Temanya lebih baik dari puasa. Zakaria 5 masih menjelaskan tentang penglihatan-penglihatan yang dilihat oleh Nabi Zakaria. Penglihatan yang keenam berbicara tentang gulungan kitab yang terbang. Panjangnya 9 meter, lebarnya 4,5 meter. Isinya kutukan atas seluruh negeri karena pencuri dan saksi dusta bebas dari hukuman. Gulungan itu akan tinggal di rumah pencuri dan para saksi dusta dan membawa kehancuran bagi rumah mereka. Penglihatan yang ketujuh berisi wanita dalam gantang. Tampak sebuah gantang lambang kejahatan umat. Ketika tutupnya dibuka, nampak seorang wanita duduk di dalamnya lambang kefasikan. Lalu wanita itu didorong kembali ke gantang, lalu mulut gantang itu ditutup. Tampaklah dua wanita bersayap seperti burung bangau mengangkat gantang itu ke tanah Sinear, yaitu tanah Babel, dan mendirikan sebuah kuil bagi wanita itu. Ini berbicara tentang wanita pelacur, ya kalau disebut di dalam kitab Wahyu, yang berasal dari Babel, yang membawa bangsa Israel melacur secara rohani, meninggalkan akan Tuhan. Kemudian penglihatan akan kereta perang. Tampak 4 kereta dari antara 2 gunung tembaga. Kereta itu ditarik kuda merah, kuda hitam, kuda putih, dan kuda belang-belang. Keluar ke arah keempat mata angin sesudah keempatnya menghadap Tuhan. Yang ditarik kuda hitam keluar ke tanah utara, mengarah ke Babel. Yang putih ke barat, yang belang-belang ke selatan, yang merah gelisah hendak menjelajah bumi. Kereta yang menuju Babel itulah yang meredakan amarah Tuhan saat itu. Ini bersesuaian juga dengan Wahyu pasal yang ke-6 tentang 4 penunggang kuda pada akhir zaman, 4 penunggang kuda eskatologis. Kemudian Zakaria selesai mendapatkan penglihatan, ada 8 penglihatan sudah, lalu kemudian Zakaria mendapatkan beberapa perintah. Perintahnya adalah mengurapi Yosua menjadi raja imam. Zakaria diminta pergi untuk memungut persembahan emas dan perak dari orang-orang buangan, yakni Heldai, Tobia, dan Yedaya, serta orang-orang yang lain, untuk membuat mahkota dari emas perak itu. Kemudian mengenakannya pada kepala imam besar Yosua bin Yosadak, dan berkata, engkaulah orang yang diberi nama Tunas. Engkau akan bertunas dari tempatnya dan mendirikan bait Tuhan. Engkau akan duduk memerintah di atas tahta. Di sebelah kanannya akan ada seorang imam dan permufakatan tentang damai akan ada di antara kalian berdua. Mahkota itu akan tetap tinggal dalam bait Tuhan sebagai tanda peringatan akan Heldaya, Tobia, Yedaya, dan akan Yosia bin Zefania. Ini telah kita bahas, dari keturunan Yosua ini akan ada lahir sang Mesias. Pasal 7 berbicara tentang puasa macam apa yang dikehendaki Tuhan. Tanggal 4 bulan 9 tahun keempat, penduduk Betel mengutus Sarezer dan Regem Melek ke bait suci dan untuk bertanya pada para imam dan para nabi, apakah kami masih perlu meratap dan berpuasa tiap bulan 5 sebagaimana biasa dilakukan di pembuangan. Rupanya di masa pembuangan di Babel, mereka melakukan puasa sambil meratap di bulan yang kelima. Karena itu adalah bulan untuk memperingati kota Yerusalem dibakar oleh tentara Babel. Tuhan menjawab, ketika kamu berpuasa dan meratap dalam bulan 5 dan 7 selama 70 tahun ini, apakah kamu sungguh-sungguh berpuasa untuk aku? Bukankah yang Tuhan harapkan kalian melakukan hukum yang benar, menunjukkan kesetiaan dan kasih sayang kepada sesama, tidak menindas janda, anak yatim, orang asing dan orang miskin, tidak merancang kejahatan di hati. Namun kamu tetap tak mempedulikan permintaanku. Maka seperti kalian tidak mendengarkan, demikianlah aku tidak akan mendengarkan doamu. Ini sebuah bentuk sindiran. Ya, sementara mereka berpuasa bulan kelima, lalu Zakaria menambahkan, mau bulan 5 ditambah bulan 7. Ya, tapi kalau kamu hanya sekedar puasa tanpa mempedulikan sesama, maka puasamu itu sia-sia di hadapan Tuhan. Bulan 7 adalah bulan tatkala Gedalia dibunuh.
Ya, ada di dalam insert ya yang warna abu-abu di sebelah kanan bawah. Pada pasal 8, nubuatan tentang Yerusalem akan menjadi kota yang dicari bangsa-bangsa. Tuhan akan kembali ke Sion dan diam di tengah-tengah Yerusalem. Yerusalem akan disebut kota setia dan gunung Tuhan semesta alam disebut gunung kudus. Penduduknya akan diberi umur panjang, anak keturunan mereka bisa bersukaria di jalanan. Tuhan akan menabur damai sejahtera, pohon anggur akan berbuah, tanah membawa panen, langit membawa embun. Ini berbicara tentang pemulihan atas kota. Yang harus umat lakukan adalah mereka harus berkata benar seorang kepada yang lain, melaksanakan hukum dengan tepat, mendatangkan damai di pintu-pintu gerbang, jangan merancang kejahatan dalam hati, jangan mencintai sumpah palsu, karena segala itu dibenci oleh Tuhan. Lalu Zakaria memberikan sindiran yang berikutnya, lebih hiperbolis lagi. Dikatakan, waktu puasa di bulan 4, bulan 5, bulan 7, bulan 10 akan diubah menjadi waktu perayaan yang menggembirakan. Maka cintailah kebenaran dan damai. Bangsa-bangsa nanti akan datang mencari Tuhan di Yerusalem. 10 orang dari berbagai bangsa akan pegang kuat-kuat puncak jubah seorang Yahudi karena sangat ingin dibawa untuk mengenal Tuhan yang menyertai akan umatnya. Ya, ini adalah bentuk hiperbolis tentang puasa, ya tadi sudah disebutkan, dari bulan 5 ditambahkan oleh Zakaria bulan 7. Nah, sekarang ditambahkan lagi bulan keempat dan bulan ke-10. Bulan keempat adalah bulan tatkala tentara Babel memasuki Yerusalem yang membuat mereka menggigil karena ketakutan. Dan mereka dikatakan, kamu mau puasa bulan keempat sekalian juga nggak apa-apa, gitu ya. Juga bulan yang ke-10 itu adalah bulan tatkala Nebukadnezar menyerbu akan Yerusalem. Jadi ya Zakaria ingin mengatakan, ya kamu mau puasa bulan 4, 5, 7, 10, tapi kalau engkau tidak mencintai kebenaran dan mengasihi sesama, maka semuanya itu adalah sia-sia. Namun kalau kamu melakukan yang namanya mencintai sesama dan menjauhi akan kejahatan, maka akan terjadi perayaan sukacita yang menggembirakan di dalam kehidupan mereka dan juga di dalam negeri mereka. Bapak Ibu, Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat concern terhadap kepedulian sosial. Bukan hanya perkara-perkara puasa kepada Tuhan atau perilaku religius semata-mata yang hanya lahiriah. Namun lebih penting adalah mempraktekkan akan eh, akan kasih kita kepada Tuhan di dalam bentuk kasih kepada sesama dan tidak merancangkan kejahatan atas sesama, tidak bersumpah palsu namun berlaku setia dan benar. Itulah yang diharapkan Tuhan atas engkau dan saya pun juga atas penduduk Yerusalem pada waktu itu. Mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Kembali kami mengingat Tuhan bagaimana engkau tidak mempedulikan puasa kami seberapa banyak. Karena percuma menahan lapar kalau kami Tuhan melihat sesama kami lapar. Percuma kami tidak berurap dan berhias, namun melihat sesama kami dalam keadaan compang-camping dan menderita. Lebih penting Tuhan, Engkau melihat kami, mengulurkan tangan kepada orang-orang di sekeliling kami, berlaku jujur dan setia dan benar bagi sesama, mengasihi dan menyayangi sesama, dan menolong mereka yang menderita. Maka Tuhan, buka mata kami untuk melihat orang-orang di sekeliling kami, dan kami melakukan apa yang dapat kami lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.